Saya akan melisiknya eksklusif. Di dalam kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung, ada material yang namanya aluminium composite panel. Di bagian insulasinya terdapat bahan yang mudah terbakar. Ketika dia terbakar, terjadi tetesan. Nah, tetesan inilah yang menyebabkan di sekitar lantai di bawah juga mengalami temperatur yang sangat tinggi. Ketika temperaturnya sangat tinggi, maka kacanya pecah. Api akan menjilat ke dalam. Begitulah prosesnya kurang lebih terjadi. Saudara, saya sudah bersama dengan tadinya koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia, sekarang jadi detektif kebakaran, Boyamin Saiman. Bung Boyamin, betul aja detektif kebakaran? Ya sebenarnya tetap detektif korupsi, tapi karena ada kebakaran, mau tidak mau saya mencoba mendalami ilmu detektif kebakaran. Karena banyak pertanyaan dan masyarakat sebenarnya banyak yang komplain ke saya. Dari kemarin Kompas TV itu wawancara yang sebenarnya netral aja, yang komplain itu 768. Dan siapa 700 orang itu yang Anda katakan tadi? Iya, netizen yang memberikan komentar Kompas TV ketika menayangkan wawancara dengan saya, membahas tentang hasil gelar perkara penetapan tersangka. Oh, Anda lihat komentar-komentarnya juga? Iya, ngecek itu satu-satu, itu 768, tidak ada ya yang bahwa sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kepolisian. Banyak yang meragukan dan mempertanyakan. Iya, tapi kan itu netizen berbeda kemudian dengan hasil lapor yang saintifik. Meskipun Mas Boyamin juga punya hasil yang, boleh saya katakan saintifik? Ya saintifik juga, dari kacamata saya saintifik karena saya sudah mendapatkan cairan yang dikatakan top cleaner itu. Dan sudah saya coba pakai dioleskan tangan, dikasih korek, nggak nyala. Kemudian coba kita tuangkan di lantai, kita kasih api, tidak nyala. Beda dengan hand sanitizer yang kemudian kita letakkan di lantai, itu nyala. Jadi sebenarnya kalau toh ini sama-sama masih kita hormati proses penyidikan di kepolisian, bahwa penyebab utamanya karena puntung rokok, tapi yang kemudian membuat lebih membesar itulah yang jadi pertanyaan. Karena di setiap ruangan itu kan ada hand sanitizer. Dan saya menduga selain ada yang di meja-meja itu, setiap ruangan pasti ada yang disimpan. Mestinya inilah yang kira-kira kalau yang tadi top cleaner itu aja jadikan dianggap yang membesarkan api, maka mestinya hand sanitizer juga dianggap membesarkan api. Saya juga melakukan percobaan juga, memang tidak terbakar. Mas Boyamin punya cairannya, saya lihat ya. Punya ini. Oke. Ini ya, warnanya sama betul. Ya, harus diingat bahwa ini terakhir dipakai adalah hari Rabu. Jadi terbakarnya kan Sabtu, kan libur itu. Dan ini pun dipakainya itu hanya pagi untuk membuat mengkilap keramik dan mengangkat debu. Siang hari setelah duhur juga dibersihkan lagi dengan superpel. Terus sore habis ngasar superpel. Jadi artinya pada saat itu juga sudah 2 hari tidak pakai ini. Dan kalaupun dipakai siang dan sore sudah dibilas dengan superpel. Tapi kan botol-botol ini ada di pojok-pojokan dan lain sebagainya, itu kemudian disampaikan oleh polisi? Justru itu kan ketemunya di toilet, di bawah wastafel, dan masih utuh justru. Dan kemudian plafonnya, eternenya toilet itu juga terbakar. Yang utuh, yang kemudian terbakar? Yang terbakar itu yang dimaksudkan kan yang di lantai itu dianggap mengendap. Jadi Anda menyimpulkan, ini versi kesimpulan Anda, kebakaran itu janggal, bukan karena cairan ini, bukan karena puntung rokok? Iya, kalau penyebab masih saya percaya teman-teman kepolisian itu puntung rokok memang. Tapi cara membesarnya itulah yang perlu dikritisi. Iya, dan merata itu. Itu pertanyaan. Saya minta juga dimintai pertanggungjawaban siapa yang menyuruh, memerintahkan tukang untuk melakukan renovasi di aula gedung lantai 6 itu. Dan anggarannya dari mana? Justru itulah yang mestinya polisi juga fokus terhadap. Kenapa anggarannya? Bisa saja anggaran ini jangan-jangan anggaran bukan dari negara, dari kantong-kantong pribadi pejabatnya. Tunggu bentar, ini menarik. Anda di luar dari anggaran yang kemudian mungkin secara pribadi, Anda melihat bahwa
jangan-jangan memang sengaja dibuat supaya ada orang kerja di sana untuk kemudian ada kebakaran yang bisa muncul. Makanya kalau ini kan imajinasi paling liar kita, Mas Aiman. Kalau di film itu ada pembunuh bayaran, bisa aja ada pembakar bayaran. Pembakar bayaran. Nah, ini bisa aja ada tukang segala macam itu, kemudian seakan-akan kemudian kalau toh ini dugaan loh ya, dan ini hanya imajinasi paling liar kita lah. Ada pembakar bayaran begitu, dia kemudian memanfaatkan situasi itu. Maka saya minta kepada penyidik kepolisian itu melakukan dua hal. Satu, melakukan rekonstruksi lengkap dan terbuka proses ini semua. Kedua, berkaitan dengan penganaan pasal 187 tentang sengaja. Tetap harus dipakai itu. Nggak ada. Ya, jadi itu kena kealpaan. Ya, pasal 188. Oh, dipastikan 188 ya? Bukan dipastikan, saya bicara alat bukti. Bicara alat bukti, ya. Kena kealpaan. Nanti kealpaannya bagaimana, kita lihat perkembangan di persidangan. Dari semua ini, ada kejanggalan mungkin yang terjadi. Apa yang dicari? Tujuannya apa? Apa yang kemudian sudah terjadi sekarang dan memang hilang misalnya? Ya setidaknya saya pada posisi itu menghilangkan CCTV. CCTV-nya juga tidak standar yang sekarang, tidak ada cloud-nya juga gitu. Tunggu bentar, Anda curiga ini tujuannya hanya CCTV? Iya, karena CCTV ini kan merekam semua kegiatan di situ. Dan memang faktanya hilang? Iya, hilang. Tidak ada sisa sedikit pun? Tidak ada. Jadi ini misalnya kegiatan oknum jaksa yang rekaman tidak ada satupun kemudian yang bisa diselamatkan tidak dari CCTV? Ada, karena kan satu gedung. CCTV memang aneh karena CCTV rumahan saja itu menggunakan komputasi awan atau cloud. Ya. Ini kemudian hanya hard disk mungkin ya? Ya. Dan hard disknya itu kemudian ditaruh di tempat yang sama, Ya. lalu kemudian hilang, ya hilang semua. Ya. Dari CCTV yang hilang ini, siapa yang paling diuntungkan? Ya, terkait dengan apapun kegiatan oknum jaksa PSM itu, karena dia kaitan ke apapun, Pinangki? Iya, Pinangki dengan Joko Chandra, itu kan kasusnya pengajuan fatwa, karena di situ saksi R itu pernah ketemu di ruangannya Pinangki. Terus kemudian Pinangki selain ketemu orang, ditemui orang, bisa aja dia menemui orang. Nah, menemui orang inilah yang nampaknya dalam kacamata apapun bahasa saya dengan hilangnya itu setidaknya orang-orang yang pernah ditemui Pinangki. Orang penting? Ya di gedung itulah, dan disinilah kemudian menjadikan setidaknya kalau toh ini eksiden, beliau-beliau itu lega. Mas Boyamin juga saya dengar dapat uang dolar Singapura kalau dijumlahkan sekitar 1 miliar rupiah lebih, betul? Betul. Dari siapa, Mas? Dari seorang teman, yang teman itu 2 orang disuruh oleh orang lain yang kira-kira bosnya gitu loh. Oke. Dan dia tidak bisa menolak. Dan saya pun waktu itu juga sebenarnya sudah menolak, enggak usah lah gitu. Terus saya pikir itu tipis gitu, dimasukkan di bawah tas saya, ya udah saya terima. Pernah ada beberapa teman yang ngasih uang untuk transport gitu kan. Dan ternyata sampai rumah kan ternyata 1.000 lembar itu 1.000 dan kali 100. Berarti kan Dolar Singapura. dolar Singapura. Berarti kan 1 miliar lebih, 80 juta lah kira-kira gitu. Ada pesan? Ya, ada berita tentang Kingmaker itu, saya mempermasalahkan itu segera KPK ditangani. Orang tersebut kemudian menelpon saya, tolong dong dikurangi berita tentang Kingmaker gitu. Kingmaker apa ini? Kingmaker terkait dengan pengurusan fatwa. Itu kan ada di data yang saya berikan kepada kasus KPK Pinangki itu. maksudnya? Ya, KPK itu ada seperti sebuah pembicaraan antara Pinangki dan Anita, dan di sana kan disebut-sebut nama Kingmaker gitu. Oke, tentu kita tidak menduga-duga soal ini, tapi saya ingin bertanya, ada ancaman di situ? Lebih banyak teror itu teror uang, untuk diminta tidak melakukan pergerakan, tidak melakukan pemberitaan. Seperti zaman EKTP itu ada sampai di 1 juta US, 14-an miliar, tapi saya tolak. Tapi kemarin ada gunanya juga, saya tidak bisa nolak itu jadi bukti dan saya serahkan kepada KPK. Dan Anda tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan ini? Ya pasti, justru itu kan saya buka, saya beritakan. Dengan itu kan, ancaman apapun. Ya. Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang juga sekarang detektif kebakaran. Terima kasih, Mas Boyamin. Ya. Saudara, kebakaran yang bermula dari lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung hingga menyebar ke seluruhnya 7 lantai di Gedung Utama Kejaksaan Agung dan membakar hampir 100% gedung ini. Bermula dari puntung rokok yang dibuang oleh pekerja yang melakukan renovasi pada saat itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kemudian puntung rokok bisa membakar seluruh gedung yang luasnya luar biasa? Saya akan menelisiknya eksklusif